Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang sedang sendiri, yang mungkin lagi capek sama hidup, atau yang sengaja datang ke sini buat dengar cerita sebelum tidur, selamat datang. Cerita ini bukan kisah nyata, tapi terinspirasi dari kepercayaan dan cerita lisan yang hidup di banyak daerah di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Ambil sisi baiknya, buang rasa sombongnya, dan semoga cerita ini jadi pengingat bahwa tidak semua jalan pintas berakhir indah. Namaku Wira, dan sebelum kamu menilai keputusanku, izinkan aku bercerita bagaimana semuanya dimulai. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Desa yang kalau malam terlalu sunyi dan kalau siang terlalu jujur memperlihatkan kemiskinan warganya. Rumah-rumah berdinding bambu, atap genteng tua, jalan tanah yang kalau hujan berubah jadi lumpur lengket. Di sanalah aku hidup, sendirian. Ibu meninggal saat aku masih remaja. Ayah menyusul beberapa tahun kemudian. Sejak itu, rumah kami bukan lagi tempat pulang, tapi sekadar tempat berteduh. Aku bekerja serabutan, kadang ikut orang ke ladang, kadang bantu bangun kandang ayam, kadang kalau beruntung dapat upah harian di pasar. Tidak ada yang namanya mimpi besar, yang ada cuma bertahan sampai besok. Malam itu hujan turun sejak maghrib. Anginnya dingin, menusuk sampai ke tulang. Aku duduk di beranda rumah, menatap beras di kaleng yang isinya tinggal segenggam. Perutku lapar, tapi lebih lapar lagi pikiranku. Besok makan apa ya? Gumamku pelan. Di desa orang bilang laki-laki itu harus kuat, tapi tidak ada yang mengajarkan bagaimana caranya kuat saat benar-benar sendirian. Tidak ada tempat mengeluh, tidak ada bahu untuk bersandar. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku berkata, entah kepada siapa, kalau memang hidup cuma begini, apa gunanya aku bertahan? Saat itulah angin berhenti. Bukan pelan-pelan, tapi mendadak. Hujan masih turun, tapi suara serangga menghilang. Malam seperti ditelan sesuatu. Aku merinding. Bulu kuduku berdiri tanpa alasan jelas. Lalu aku melihatnya. Di ujung kebun singkong belakang rumah ada cahaya kecil. Bukan senter, bukan lampu listrik. Seperti lampu minyak, kekuningan, bergoyang pelan. Siapa itu? Bisikku. Logikaku bilang jangan mendekat, tapi kakiku melangkah sendiri. Tanah basah tidak terasa dingin. Langkah kakiku seperti dipandu. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Dan di sanalah aku melihat seorang perempuan berdiri di bawah pohon randu tua. Pohon yang sejak kecil dilarang orang tua untuk didekati saat malam. Perempuan itu cantik, terlalu cantik untuk ukuran desa kami. Kulitnya bersih, wajahnya tenang, matanya dalam seperti menyimpan banyak cerita. Ia mengenakan kebaya sederhana warna pucat, rambutnya panjang terurai sampai pinggang. Ia menatapku, tersenyum tipis. "Kamu Wira ya?" katanya. Aku terhenti, jantungku berdegup keras. Iya, Mbak siapa?" Ia tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat dan anehnya tanah di bawah kakinya tidak berbunyi sama sekali. "Dari tadi aku memperhatikanmu," katanya lembut. "Kamu terlihat sangat lelah." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti ada yang menekan dadaku. Tanpa sadar aku duduk di akar pohon. Perempuan itu ikut duduk, menjaga jarak, tapi kehadirannya terasa sangat dekat. "Namaku Sekar," katanya akhirnya. Aku mengangguk pelan. "Mbak Sekar, malam-malam hujan begini ngapain di kebun?" Sekar tersenyum lagi. Senyum yang aneh, hangat, tapi membuat tengkukku dingin. Kadang, orang-orang yang paling membutuhkan pertolongan justru ditemui di tempat seperti ini. Aku tertawa kecil, getir. Kalau soal butuh pertolongan, mungkin aku juaranya. Entah kenapa aku mulai bercerita tentang hidupku, tentang orang tua yang sudah tidak ada, tentang lapar yang datang lebih sering dari kenyang, tentang rasa malu jadi laki-laki dewasa tapi tidak punya apa-apa.
Sekar mendengarkan, tidak memotong, tidak menghakimi. Saat aku selesai, ia berkata pelan, "Kalau hidupmu bisa berubah dalam satu malam, apa kamu mau?" Aku menoleh cetak. "Maksudnya?" Sekar menatap ke arah rumahku yang gelap. "Ada banyak cara, Wira, tapi tidak semuanya mau diambil manusia." Aku diam lama. Hujan makin deras. "Kalau caranya menikah dengan orang kaya, aku juga nggak mungkin," kataku setengah bercanda. Sekar menoleh padaku. Matanya tidak berkedip. "Kalau aku bilang, aku mau menikah denganmu." Aku membeku. "Hah?" "Aku tidak bercanda," lanjutnya. "Kamu tidak akan kekurangan apapun. Rumah, makanan, ketenangan." Aku menelan ludah. "Tapi kita baru kenal." Sekar tersenyum tipis. "Takdir tidak selalu butuh perkenalan lama. Ada bagian dari diriku yang ingin lari, tapi ada bagian lain yang jauh lebih besar, yang lelah menjadi miskin, yang lelah ditertawakan hidup." "Apa syaratnya?" tanyaku pelan. Sekar mendekat sedikit. Aku bisa mencium aroma bunga yang asing. "Satu saja, jangan pernah menyesal." Hujan berhenti tepat saat aku mengangguk. Dan sejak malam itu, hidupku mulai berubah. Bukan ke arah yang aku bayangkan, tapi ke arah yang tidak pernah bisa kutinggalkan lagi. Malam setelah hujan itu, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku masih duduk di bawah pohon randu bersama Sekar dalam keheningan yang aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, bahkan daun-daun seperti berhenti bergerak. Hanya suara napasku sendiri yang terdengar terlalu jelas di telinga. "Kamu tidak takut?" tanya Sekar tiba-tiba. Aku senyum kecut. Kalau hidup begini terus, rasa takut itu sudah capek duluan. Sekar menatapku lama. Tatapannya bukan tatapan orang biasa, seperti menimbang sesuatu di dalam diriku. "Kalau begitu, ikut aku." Aku berdiri perlahan. Entah kenapa tubuhku terasa ringan. Kaki melangkah tanpa ragu, mengikuti Sekar menyusuri kebun. Jalan setapak yang biasanya becek kini terasa rata, seperti tanah padat yang sudah lama diinjak. Kami berjalan cukup jauh, melewati batas kebun yang selama ini jarang aku lewati. Padahal aku lahir dan besar di desa itu, tapi malam itu semuanya terasa asing. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, bayangannya lebih panjang, udara lebih dingin, tapi tidak menusuk, seperti dingin yang menenangkan. Di kejauhan, aku melihat cahaya-cahaya kecil, bukan satu, tapi banyak, berjejer rapi seperti lampu rumah. "Di situ tempat tinggalku," kata Sekar pelan. "Desa?" tanyaku. Ia mengangguk tapi ragu. "Bisa dibilang begitu." Saat kami mendekat, aku melihat rumah-rumah kayu yang tersusun rapi, bersih, terlalu rapi. Tidak ada suara orang berbincang, tidak ada anak bermain, tapi lampu menyala di setiap rumah. Aku menelan ludah. Kenapa sepi sekali? Sekar hanya tersenyum. Mereka sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggumu. Jantungku berdetak keras. "Sekar, ini sebenarnya tempat apa?" Ia berhenti melangkah dan menatapku. Wajahnya tetap cantik, tapi ada sesuatu yang berubah. Senyumnya tipis, matanya dalam, terlalu dalam. "Kamu sudah bilang siap menerima hidup baru. Jangan berhenti sekarang." Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi saat itu seorang pria tua muncul dari balik rumah. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput, pakaiannya seperti orang zaman dulu. Ia membawa tongkat kayu. "Sudah datang?" tanyanya. Sekar mengangguk hormat. "Iya, Ki." Pria tua itu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya membuat tulang belakangku dingin. "Manusia," gumamnya pelan. "Masih utuh." Aku memberanikan diri bicara. "Pak, ini sebenarnya apa maksudnya semua ini?" Ia tertawa pelan, suara tawanya seperti gesekan bambu kering. "Kamu sudah menerima pinangan,
Besok malam kamu menikah. Nikah? Suaraku naik. Besok? Sekar menatapku. Bukankah kamu ingin hidup layak? Aku terdiam. Di kepalaku muncul bayangan rumah reyotku, perut kosong, dan hari esok yang selalu gelap. Apa keluarga saya boleh tahu? Tanyaku ragu. Pria tua itu menepuk tongkatnya ke tanah. Seketika tanah bergetar pelan. Keluargamu di dunia manusia sudah selesai tugasnya. Kata-kata itu membuat dadaku sesak, tapi entah kenapa air mata tidak keluar. Malam berikutnya, aku dipakaikan baju pengantin adat Jawa. Kainnya halus, bersih, berbau bunga. Sekar juga berdandan. Cantiknya bukan main, tapi saat aku menatapnya terlalu lama, aku merasa wajahnya seperti berubah samar, seperti melihat air bergelombang. Upacara pernikahan berlangsung di pendopo besar. Banyak orang hadir. Mereka duduk rapi, tersenyum, menatap kami. Tapi tidak ada satupun suara bisik-bisik. Tidak ada yang bergerak selain matanya. Penghulu itu muncul lagi, orang yang sama dengan yang kulihat malam sebelumnya. "Kamu siap?" tanyanya padaku. Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku kering. Ijab kabul kuucapkan lancar, terlalu lancar, seolah kata-kata itu sudah dihafalkan jauh sebelum aku lahir. Sah. Tepuk tangan terdengar, tapi bukan dari tangan, seperti suara kayu dipukul pelan. Saat aku menoleh ke arah tamu, aku baru sadar sesuatu. Bayangan mereka tidak jatuh ke lantai. Jantungku serasa berhenti. Sekar menggenggam tanganku. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. "Sudah terlambat untuk ragu," bisiknya. Setelah pernikahan, aku dibawa ke sebuah rumah besar. Rumah itu megah, jauh berbeda dari rumah bambuku. Di dalamnya ada makanan berlimpah, perabot bagus, dan peti-peti berisi emas. "Semua ini milik kita," kata Sekar. Aku mencoba tersenyum, tapi dadaku terasa berat. Kenapa aku merasa seperti salah tempat? Sekar menatapku lama. "Karena kamu masih ingat dunia lamamu." Hari-hari berikutnya, aku mulai kehilangan sesuatu. Aku mencoba mengingat wajah tetangga, tapi samar. Aku mencoba menyebut nama desaku, tapi lidahku berat. Aku ingin pulang, tapi tidak tahu arah. Suatu malam aku bertanya, "Sekar, kalau aku ingin menjenguk rumah lamaku?" Ia menghentikan langkahnya. "Kenapa?" "Sekadar melihat. Aku cuma ingin memastikan." Sekar mendekat, wajahnya serius. "Wira, dengarkan aku baik-baik. Dunia itu sudah menutup pintunya untukmu." "Kenapa?" "Karena kamu sudah membayar hidup barumu dengan hidup lamamu." Malam itu aku tidak bisa tidur. Dari luar rumah terdengar suara gamelan pelan, sangat pelan, tapi terus-menerus, seperti mengiringi sesuatu yang tidak pernah selesai. Dan saat aku menatap cermin, aku melihat wajahku sendiri, lebih pucat dari biasanya. Aku mulai sadar, pernikahan itu bukan awal kebahagiaan, tapi awal penghapusan. Sejak malam pernikahan itu, aku mulai merasa tidak benar-benar bangun setiap kali pagi datang. Matahari memang terbit, cahayanya masuk lewat celah jendela rumah besar itu, tapi hangatnya tidak pernah sampai ke kulit. Seperti melihat terang dari balik kaca tebal. Terang ada, tapi rasa nyaman tidak ikut masuk. Sekar selalu bangun lebih dulu. Ia duduk di depan cermin kayu besar di kamar kami, menyisir rambutnya perlahan dengan gerakan yang sama setiap pagi. Tidak pernah berubah, tidak pernah tergesa. Aku memperhatikannya dari belakang. Kadang aku merasa aneh sendiri, karena meskipun kami sudah menikah, ada jarak yang tidak bisa kuterobos. Seperti dinding tipis yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. "Kamu tidak kemana-mana hari ini?" tanyaku suatu pagi. Sekar menoleh lewat pantulan cermin. "Kamu ingin pergi kemana?" Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi aku tidak punya jawaban. Aku ingin bilang ke desa, ke pasar, atau sekedar keluar rumah.
tapi kata-kata itu terasa asing di lidahku. Aku cuma ingin jalan-jalan, jawabku akhirnya. Sekar tersenyum tipis. Nanti juga bosan sendiri. Hari itu aku mencoba keluar rumah sendirian. Aku melangkah melewati halaman yang luas, rapi, tanpa daun gugur. Aku berjalan lurus, yakin ini jalan keluar. Tapi semakin lama berjalan, semakin aku sadar, rumah itu tetap di belakangku. Aku berhenti, menoleh, dan benar saja, rumah besar itu berdiri beberapa langkah di belakang, seolah aku tidak pernah menjauh. Aku merinding. Aku mencoba berlari, nafasku memburu, kakiku pegal, tapi hasilnya sama. Aku tidak kemana-mana. Sudah kubilang, suara Sekar terdengar dari belakang. Kamu belum bisa pergi. Aku berbalik cepat. Sekar, ini tidak normal. Ia mendekat. Wajahnya tenang seperti biasa. Kamu masih terlalu keras melawan. Aku manusia. Suaraku meninggi tanpa sadar. Aku butuh keluar. Aku butuh bertemu orang. Sekar menatapku lama. Matanya hitam, pekat, seperti tidak ada pantulan cahaya. Kamu masih menganggap dirimu sepenuhnya manusia? Kalimat itu membuat dadaku dingin. Malam-malam berikutnya, hal-hal kecil mulai berubah. Makanan selalu tersedia, tapi rasanya hambar. Aku makan bukan karena lapar, tapi karena ingat bahwa manusia seharusnya makan. Aku tidak pernah benar-benar kenyang, tapi juga tidak lapar. Suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki di luar rumah saat malam, tapi saat pintu dibuka, halaman kosong. Terkadang terdengar orang memanggil namaku dari kejauhan. Suara itu mirip almarhum ayahku. "Wira." Aku menutup telinga. Cuma perasaan, gumamku sendiri. Suatu malam, aku terbangun karena merasa sesak, seperti ada yang duduk di dadaku. Aku membuka mata dan melihat Sekar berdiri di samping tempat tidur. Ia tidak menatapku, ia menatap ke arah jendela. "Kamu dengar itu?" tanyanya pelan. "Mendengar apa?" suaraku serak. "Dunia manusia sedang mencarimu." Aku langsung duduk. "Mereka tahu aku di sini." Sekar mengangguk perlahan. "Nama kamu mulai dipanggil. Doa-doa kecil, tangisan orang yang mengenalmu." Harapan kecil muncul di dadaku. "Berarti aku masih bisa pulang." Sekar menoleh. Wajahnya kali ini berbeda. Senyumnya hilang. "Kalau kamu memilih pulang, kamu harus meninggalkan semuanya." "Aku tidak peduli," kataku cepat. Sekar mendekat. Aku baru sadar, kakinya tidak menyentuh lantai. "Kamu juga harus meninggalkanku." Aku terdiam. Ada rasa bersalah aneh menyelinap, meski aku tahu ada yang salah sejak awal. "Sekar, kamu sebenarnya siapa?" Ia tidak langsung menjawab. Lampu minyak di kamar tiba-tiba meredup. Bayangan di dinding bergerak tidak wajar. "Aku bukan manusia," katanya akhirnya. Aku tidak pernah bilang aku manusia. Tenggorokanku kering. "Jadi, selama ini kamu menikah dengan makhluk yang hidup di antara," lanjutnya tenang. "Kami tidak mati, tapi tidak juga hidup seperti kalian." Aku memejamkan mata. Dadaku naik turun cepat. "Kenapa aku?" Sekar mengangkat wajahku dengan ujung jarinya. Sentuhannya dingin seperti embun pagi. "Karena kamu putus asa, dan orang putus asa paling mudah membuka pintu." Hari-hari setelah pengakuan itu terasa lebih berat. Aku mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Bayangan yang tidak mengikuti tubuh. Orang-orang desa yang wajahnya kabur, anak-anak yang tertawa tanpa suara. Suatu sore, aku melihat Sekar duduk di depan rumah, membelakangiku. Rambutnya tergerai. Aku mendekat perlahan. Saat angin bertiup, kebayanya tersibak sedikit. Dan di punggungnya, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Tidak ada punggung utuh, seperti lubang besar, gelap, berputar pelan, seolah menyedot cahaya di sekitarnya. "Sekar," suaraku gemetar.
Ia menoleh pelan. Wajahnya kembali cantik. Terlalu normal. Kamu tidak seharusnya melihat itu, katanya lirih. Aku mundur. Apa yang akan terjadi padaku? Sekar berdiri. Kali ini bayangannya muncul, tapi berbeda bentuk. Kamu sedang berada di persimpangan, katanya. Semakin lama kamu di sini, semakin dunia manusia melupakanmu. Aku teringat rumah bambuku, bau tanah, suara ayam pagi, rasa lapar yang nyata. Semuanya terasa jauh. Aku menyesal, kataku lirih. Sekar menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Bukan marah, bukan sedih. Seperti kasihan. Penyesalan adalah hal terakhir yang biasanya datang, katanya. Tapi jarang bisa mengubah apapun. Malam itu, aku bermimpi berada di rumah lamaku. Tetangga lewat tanpa menegur. Namaku dipanggil, tapi tidak ada yang menoleh. Aku mencoba membuka pintu, tapi tanganku menembus kayu. Aku terbangun dengan nafas terengah. Sekar duduk di sampingku. Kamu sudah mulai menghilang. Dan saat aku melihat tanganku sendiri, ujung jariku tampak sedikit transparan. Saat itulah aku benar-benar sadar. Aku tidak hanya terjebak di alam lain, aku sedang perlahan dihapus dari dunia manusia. Setelah melihat jariku mulai transparan, aku tidak bisa lagi menipu diri sendiri. Ini bukan mimpi, ini bukan perasaan. Ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam diriku, dan perubahan itu tidak bisa dihentikan dengan pura-pura tenang. Aku berdiri lama di depan cermin kamar. Wajahku masih sama, tapi warnanya pucat, seperti orang yang terlalu lama tidak melihat matahari. Saat aku menggerakkan tangan, bayanganku telat sepersekian detik mengikuti. Aku masih ada, gumamku pelan, lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Di belakangku, Sekar muncul tanpa suara. Kamu tidak akan hilang begitu saja, katanya lembut. Kamu hanya berpindah. Aku tidak mau pindah, jawabku cepat. Aku mau pulang. Sekar terdiam. Ia tidak marah, tidak tersenyum. Ekspresinya kosong, seperti orang yang sudah mendengar kalimat itu berkali-kali dari manusia lain. Pulang bukan perkara jalan, tapi soal ikatan. Aku menoleh. Ikatan apa lagi? Sekar duduk di tepi ranjang. Kamu terikat di sini karena janji. Janji yang kamu ucapkan dengan sadar. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak tahu kalau akibatnya begini. Kebanyakan manusia juga begitu, jawabnya pelan. Sejak hari itu, aku mulai nekat. Aku tidak lagi hanya duduk menunggu. Setiap kali Sekar lengah, aku keluar rumah, menyusuri desa itu lebih jauh. Aku ingin menemukan batasnya. Aku ingin tahu di mana dunia ini berakhir. Desa itu aneh. Siang dan malam seperti tidak punya perbedaan jelas. Cahaya selalu temaram, seperti sore yang tidak pernah selesai. Orang-orang berjalan pelan, wajah mereka samar, seolah tidak sepenuhnya terbentuk. Aku mencoba menyapa salah satu dari mereka. Pak, ia berhenti, menoleh. Wajahnya seperti kabut. Kamu belum selesai, katanya datar. Belum selesai apa? Ia tidak menjawab. Tubuhnya perlahan memudar, lalu menghilang. Aku mulai sering mendengar suara dari kejauhan. Kadang suara azan, tapi nadanya salah. Kadang suara ibu memanggil namaku, padahal aku tahu ibu sudah lama tiada. Setiap suara itu muncul, dadaku terasa ditarik kuat, seperti ada tangan tak terlihat yang ingin membawaku pergi. Suatu malam, aku mengikuti suara itu. Aku berjalan menjauh dari rumah, melewati kebun, hutan kecil, sampai akhirnya tiba di sebuah sungai. Sungai itu lebar, airnya hitam, tapi memantulkan langit seperti cermin. Di seberang sungai,
aku melihat sesuatu yang membuat lututku lemas. Rumah bambuku. Persis seperti terakhir kali kutinggalkan. Lampu minyak menyala. Bayangan seseorang bergerak di dalam. Aku di sana, bisikku. Aku melangkah mendekat, tapi kakiku berhenti di tepi sungai. Ada batas tak kasat mata. Setiap kali aku maju, tubuhku terasa berat, seperti ditahan dari dalam. Tolong! Aku tidak tahu kepada siapa aku bicara. Tiba-tiba suara langkah terdengar di belakang. Aku menoleh cepat. Sekar berdiri beberapa langkah dariku. "Kamu tidak boleh ke situ," katanya. "Itu rumahku," teriakku. "Itu hidupku." Sekar menatap sungai itu lama. "Itu hanya bayangan dunia manusia. Kamu tidak bisa menyentuhnya lagi." "Aku belum mati," suaraku pecah. Sekar menatapku. Kali ini ada emosi di wajahnya. Bukan marah, bukan senang, tapi sesuatu yang lebih berat. "Di dunia manusia, Wira, namamu sudah jarang disebut." Aku menggeleng. "Tidak. Doa-doa yang tadinya menarikmu perlahan melemah." Lanjutnya, "Orang-orang mulai menerima bahwa kamu tidak kembali." Aku teringat tetangga-tetanggaku. Tidak dekat, tapi pernah saling menyapa. Apakah mereka sudah berhenti menungguku? Aku jatuh berlutut di tepi sungai. "Kalau begitu, kenapa aku masih sadar?" Sekar mendekat. "Karena hatimu masih menolak." Malam itu, aku dibawa ke sebuah tempat yang belum pernah kulihat. Balai besar di tengah desa. Di dalamnya, banyak makhluk berkumpul. Ada yang menyerupai manusia, ada yang tidak punya wajah jelas. Semua mata tertuju padaku. Seorang sosok tua berdiri di tengah. Suaranya berat. Manusia ini masih melawan. Aku berdiri gemetar. "Aku cuma ingin pulang." Sosok itu menatap Sekar. "Kamu terlalu lembut." Sekar menunduk. "Dia belum sepenuhnya hilang." "Justru itu masalahnya," jawab sosok tua itu. "Semakin lama, semakin sakit untuknya." Aku menatap Sekar. "Jadi selama ini, aku cuma diperlambat untuk dilenyapkan?" Sekar menggeleng. "Tidak, kamu diberi pilihan, tapi waktu pilihanmu hampir habis." "Pilihan apa?" tanyaku putus asa. "Bertahan di sini sepenuhnya," jawabnya pelan. "Atau mencoba pulang dengan resiko tidak kembali sama sekali." Aku terdiam lama. "Kalau aku memilih pulang?" Sekar menatapku. "Kamu akan kehilangan segalanya di sini, termasuk ingatanku tentangmu." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. "Kamu akan melupakanku?" tanyaku lirih. Sekar tidak langsung menjawab. Makhluk sepertiku tidak diciptakan untuk mengenang terlalu lama. Malam itu aku kembali ke rumah dengan kepala penuh. Aku duduk sendirian di lantai, memandangi tangan yang makin samar. Aku sadar satu hal. Dunia ini memang terlihat indah, tenang, tanpa lapar. Tapi semua itu dibayar dengan kehilangan diri sendiri. Aku berdoa dengan cara paling sederhana yang kuingat. Tidak ada kata indah. Tidak ada bacaan panjang, hanya satu kalimat. "Tuhan, kalau aku masih boleh pulang, tunjukkan jalannya." Di kejauhan, suara gamelan berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak aku di sini, aku mendengar ayam berkokok. Suara itu lemah, jauh, tapi nyata. Sekar berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat.
Kamu memanggil sesuatu yang seharusnya tidak mendengarmu. Katanya pelan. Aku menatapnya. Aku manusia. Aku punya hak untuk pulang. Sekar menatapku lama. Kalau begitu, bersiaplah. Karena jalan pulang tidak pernah lembut. Dan sejak malam itu, desa ini tidak lagi ramah. Sejak suara ayam itu terdengar, suasana desa berubah drastis. Aku bisa merasakannya sejak membuka mata pagi itu. Udara terasa lebih berat. Seperti menekan dada, cahaya yang biasanya temaram kini berubah kusam, keabu-abuan, seolah langit sedang menahan sesuatu yang tidak jadi jatuh. Sekar tidak lagi tersenyum. Ia duduk di depan rumah, menatap jalan desa yang kosong. Rambutnya tergerai, tidak disisir rapi seperti biasanya. Aku mendekat pelan. "Sekar," panggilku. Ia menoleh. Matanya terlihat berbeda. Bukan marah, tapi gelisah. "Kamu seharusnya tidak berdoa," katanya lirih. "Aku hanya minta pulang," jawabku. Sekar berdiri. "Doa adalah panggilan, dan panggilanmu terdengar." Sejak saat itu, aku mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tersembunyi sepenuhnya. Bayangan-bayangan di desa tidak lagi diam. Mereka bergerak sendiri, melawan arah cahaya. Orang-orang yang dulu berjalan pelan kini berdiri di sudut-sudut jalan, menatapku tanpa berkedip. Saat aku lewat, mereka berbisik, bukan dengan mulut, tapi langsung di kepalaku. Belum selesai, masih mengingat, kenapa belum melebur? Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Malam hari, gamelan terdengar lebih keras, tidak lagi seperti alunan pengantar, tapi seperti irama penanda. Setiap dentingnya membuat kepalaku berdenyut. Aku melihat makhluk-makhluk berkumpul di balai besar. Wajah mereka semakin jelas dan semakin tidak manusiawi. Sekar menarik tanganku. "Kamu tidak boleh ke sana," tanyaku dengan suara gemetar. "Apa yang akan mereka lakukan?" Jawabnya jujur. "Keseimbangan apa?" "Keseimbangan antara yang lupa dan yang dilupakan." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sudut kamar, memandangi tubuhku sendiri. Ujung kakiku mulai samar. Jika aku fokus terlalu lama, aku bisa melihat lantai di balik kulitku. "Aku benar-benar akan hilang," bisikku. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu rumah. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Sekar langsung berdiri. Wajahnya menegang. "Jangan buka," katanya cepat. "Tapi, itu bukan untukmu." Ketukan berubah, menjadi suara gesekan seperti kuku diseret di kayu. Aku mundur selangkah. Dari celah pintu, aku melihat bayangan hitam memanjang, tidak wajar bentuknya. Suara berat terdengar dari luar. "Wira, waktumu hampir habis." Aku menelan ludah. "Siapa itu?" Sekar menatapku. "Penjaga batas." Ketukan berhenti, sunyi. Tapi justru sunyi itu lebih menakutkan. Keesokan harinya, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di tepi desa, dekat pohon randu tempat pertama kali aku bertemu Sekar, berdiri nisan batu. Masih baru. Tanahnya merah seperti baru digali. Aku mendekat pelan. Dadaku berdebar. Di batu itu tertulis namaku. Lengkap. Wira. "Sekar," panggilku. Ia menoleh. Matanya terlihat berbeda. Bukan marah, tapi gelisah. "Kamu seharusnya tidak berdoa," katanya lirih.
Aku hanya minta pulang, jawabku. Sekar berdiri. Doa adalah panggilan, dan panggilanmu terdengar. Sejak saat itu, aku mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tersembunyi sepenuhnya. Bayangan-bayangan di desa tidak lagi diam. Mereka bergerak sendiri, melawan arah cahaya. Orang-orang yang dulu berjalan pelan kini berdiri di sudut-sudut jalan, menatapku tanpa berkedip. Saat aku lewat, mereka berbisik, bukan dengan mulut, tapi langsung di kepalaku. Belum selesai, masih mengingat, kenapa belum melebur? Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Malam hari, gamelan terdengar lebih keras, tidak lagi seperti alunan pengantar, tapi seperti irama penanda. Setiap dentingnya membuat kepalaku berdenyut. Aku melihat makhluk-makhluk berkumpul di balai besar. Wajah mereka semakin jelas dan semakin tidak manusiawi. Sekar menarik tanganku. "Kamu tidak boleh ke sana," tanyaku dengan suara gemetar. "Apa yang akan mereka lakukan?" Jawabnya jujur. "Keseimbangan apa?" "Keseimbangan antara yang lupa dan yang dilupakan." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sudut kamar, memandangi tubuhku sendiri. Ujung kakiku mulai samar. Jika aku fokus terlalu lama, aku bisa melihat lantai di balik kulitku. "Aku benar-benar akan hilang," bisikku. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu rumah. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Sekar langsung berdiri. Wajahnya menegang. "Jangan buka," katanya cepat. "Tapi, itu bukan untukmu." Ketukan berubah, menjadi suara gesekan seperti kuku diseret di kayu. Aku mundur selangkah. Dari celah pintu, aku melihat bayangan hitam memanjang, tidak wajar bentuknya. Suara berat terdengar dari luar. "Wira, waktumu hampir habis." Aku menelan ludah. "Siapa itu?" Sekar menatapku. "Penjaga batas." Ketukan berhenti, sunyi. Tapi justru sunyi itu lebih menakutkan. Keesokan harinya, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di tepi desa, dekat pohon randu tempat pertama kali aku bertemu Sekar, berdiri nisan batu. Masih baru. Tanahnya merah seperti baru digali. Aku mendekat pelan. Dadaku berdebar. Di batu itu tertulis namaku. Lengkap. Wira. Tanggal wafat, malam pernikahanku. Aku jatuh berlutut. "Ini bohong." Sekar berdiri di belakangku. "Di dunia manusia, tubuhmu ditemukan tidak bernyawa di rumah." Kepalaku berdenyut keras. "Tidak, aku tidak ingat mati." "Kamu tidak mati dengan cara manusia," katanya pelan. "Jiwamu ditarik sebelum tubuhmu benar-benar siap." Air mataku jatuh. "Berarti aku sudah dianggap mati?" Sekar mengangguk. "Dunia manusia sudah menutup pintunya. Yang tersisa hanya celah." Aku tertawa kecil, putus asa. Jadi doaku tadi bukan untuk hidup, tapi untuk diingat. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit desa berubah merah gelap. Angin berputar tanpa arah. Semua makhluk berkumpul di balai besar. Aku dipaksa berdiri di tengah lingkaran. Sosok tua itu muncul lagi. Suaranya menggema. Manusia ini masih menolak melebur. Aku berteriak. "Aku tidak minta hidup mewah, aku cuma ingin kembali." Sosok itu tertawa. "Penyesalan selalu datang setelah pilihan." Sekar berdiri di sampingku. Untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. "Masih ada satu cara," katanya pelan. Semua mata tertuju padanya. "Apa itu?" tanya sosok tua. Sekar menatap aku. Matanya berkaca-kaca.
Biarkan dia mengingat sepenuhnya rasa lapar, sakit, dingin, semua penderitaan manusianya. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Kalau kamu masih kuat menahan rasa itu, katanya lirih, mungkin pintu tidak akan sepenuhnya tertutup. Tubuhku tiba-tiba terasa berat, sangat berat. Perutku melilit, dingin menembus tulang. Rasa lapar yang dulu ku kenal kembali dengan kekuatan berkali-kali lipat. Aku jatuh ke tanah, menggigil. Aku sakit. Sekar berlutut di sampingku. Inilah harga kesadaran. Dalam rasa sakit itu, pikiranku melayang ke dasa lamaku, ke bau tanah basah, ke nasi hangat walau sedikit, ke hidup yang susah tapi nyata. Aku menangis sambil tertawa. Aku lebih memilih miskin daripada hidup tanpa diriku sendiri. Langit bergetar, balai besar berguncang, makhluk-makhluk menjerit. Sosok tua itu berteriak marah. Dia masih mengikat diri ke dunia manusia. Sekar menatapku untuk terakhir kalinya malam itu. Kalau kamu benar-benar ingin pulang, jangan menoleh lagi. Aku mengangguk lemah. Dan saat aku tergeletak di tanah, menahan rasa sakit yang luar biasa, aku sadar satu hal. Ini bukan lagi tentang pulang dengan selamat. Ini tentang apakah aku masih pantas disebut manusia. Rasa sakit itu tidak hilang saat aku membuka mata. Justru semakin nyata. Perutku melilit seperti diperas. Tenggorokanku kering dan dingin merambat dari telapak kaki sampai ke kepala. Ini bukan sakit yang samar seperti sebelumnya. Ini sakit yang dulu sangat kukenal. Sakit manusia. Aku tergeletak di tanah balai besar. Makhluk-makhluk itu mundur menjauh, menjaga jarak seolah rasa sakitku menular. Gamelan berhenti total. Sunyi menggantung, berat. Sekar masih berlutut di sampingku. Wajahnya pucat, nafasnya tidak teratur, hal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu masih bisa berhenti, katanya lirih. Kalau kamu memilih tetap di sini, rasa itu akan hilang. Aku menatapnya dengan mata berair. Lalu, apa yang tersisa dariku? Sekar terdiam. Jawaban itu sudah kami berdua tahu. Aku mencoba bangkit. Kakiku gemetar, tapi aku memaksa berdiri. Dunia di sekelilingku bergetar, seperti kain tipis yang ditarik dari dua arah berlawanan. Dari kejauhan, aku mendengar suara-suara yang semakin jelas. Suara kentongan. Suara orang memanggil namaku. Suara tangisan yang tertahan. Dadaku sesak. Itu dari desaku? Sekar mengangguk pelan. Panggilan terakhir. Kalau kamu menjawab, ikatanmu di sini akan robek. Dan kamu? Tanyaku pelan. Sekar menatapku lama. Matanya berkabut. Aku akan kembali menjadi apa yang seharusnya. Aku tidak bertanya lebih jauh. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui sepenuhnya. Aku melangkah menjauh dari balai besar. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas paku. Tanah desa berubah, tidak lagi rata dan bersih. Retakan muncul, dari dalamnya keluar kabut hitam yang berbisik. Jangan pergi. Di sini kamu tidak akan lapar. Di sini kamu tidak akan sakit. Aku menutup telinga. Justru karena itu aku harus pergi. Jalan desa memanjang, berkelok, lalu terbelah menjadi dua. Satu jalan terang, halus, tanpa rasa sakit. Jalan lain gelap, sempit, berlumpur, dengan angin dingin yang menusuk. Sekar berhenti di persimpangan. Sampai di sini saja, katanya. Aku menoleh. Kamu tidak ikut? Sekar menggeleng. Senyumnya tipis, rapuh. Dunia manusia bukan tempatku. Aku ingin memeluknya. Tapi saat aku melangkah mendekat,
Tubuhku menembusnya seperti kabut. "Terima kasih," kataku. Suaraku bergetar karena sudah jujur, meski terlambat. Sekar menatapku untuk terakhir kalinya. "Jangan ulangi kesalahan yang sama, Wira. Ajarkan mereka untuk bertahan." Aku mengangguk, lalu melangkah ke jalan gelap. Semakin jauh aku berjalan, semakin berat tubuhku. Rasa lapar, haus, dan dingin datang bersamaan. Ingatanku tentang dunia manusia mengalir deras. Bau nasi hangat, suara radio tetangga, tawa kecil di warung kopi. Hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah kuhargai. Aku terjatuh. Tanah berlumpur menempel di wajahku. "Aku tidak kuat," gumamku. Di saat hampir menyerah, aku melihat cahaya kecil di depan. Bukan cahaya alam Sekar. Ini berbeda. Hangat, nyata. "Ada orang?" teriakku pelan. Suara menjawab. Jauh tapi jelas. "Wira?" Aku menangis. "Iya, aku di sini." Langkah kaki mendekat dari arah cahaya. Aku melihat bayangan beberapa orang. Bentuknya tidak jelas, tapi aku mengenali suara itu. Suara Pak RT, suara tetangga, suara yang memanggilku dengan cara manusia. "Tolong, jangan lepaskan," kataku. Sesuatu menarik tanganku. Kuat, menyakitkan. Dunia berputar cepat. Suara-suara bercampur jadi satu. Aku merasa tubuhku dihantam keras. Lalu, gelap. Aku terbangun dengan batu keras. Tenggorokanku terbakar. Bau obat dan tanah basah bercampur. Aku membuka mata perlahan. Langit-langit bambu. Atap bocor. Rumahku. Aku ingin bergerak, tapi tubuhku lemah. Seseorang menggenggam tanganku. "Alhamdulillah," suara itu bergetar. "Kamu hidup, Wira." Aku menoleh. Wajah tetanggaku basah oleh air mata. "Hidup?" bisikku. "Sudah 3 hari kamu tidak sadar," katanya. "Kami kira kamu tidak tertolong." Aku ingin bertanya banyak hal, tapi mataku tertutup lagi. Dalam tidur setengah sadar itu, aku melihat Sekar berdiri jauh. Ia tersenyum, lalu perlahan menghilang, menyatu dengan gelap. Tapi saat aku terbangun keesokan harinya, aku sadar satu hal yang membuat dadaku kembali sesak. Bayanganku di dinding masih terlambat mengikuti gerakanku. Dan di telingaku, sangat pelan, aku masih mendengar gamelan itu. Aku benar-benar kembali ke dunia manusia. Setidaknya, itulah yang orang-orang lihat. Tubuhku pulih perlahan. Aku bisa berjalan, makan, bahkan bekerja lagi membantu di ladang tetangga. Tapi ada hal-hal kecil yang tidak bisa kujelaskan. Hal-hal yang hanya aku yang merasakannya. Bayanganku di dinding masih sering terlambat. Tidak selalu, tapi cukup sering untuk membuatku berhenti dan menatapnya lama. Kadang saat aku mengangkat tangan, bayangan itu baru menyusul beberapa detik kemudian, seperti ragu-ragu. "Wira, kamu kenapa?" tanya tetanggaku suatu sore. Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Padahal aku tahu ada sesuatu yang tertinggal. Malam-malamku tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Saat semua orang tidur, aku sering terbangun oleh suara gamelan yang sangat pelan. Tidak selalu jelas, kadang hanya seperti ingatan yang diputar ulang di kepala. Tapi baunya, bau bunga yang asing itu, selalu sama. Aku mencoba berdoa lebih sering, bukan karena takut, tapi karena ingin tetap merasa manusia. Setiap kali aku sujud, dadaku terasa berat, seperti ada beban yang tidak ikut pulang bersamaku. Suatu malam Jumat Kliwon, aku terbangun tepat tengah malam. Udara dingin menusuk. Lampu minyak di rumahku berkedip. Aku duduk pelan. Jantungku berdegup tidak karuan. Entah kenapa, aku tahu malam itu berbeda.
Aku cuma bermimpi, gumamku, mencoba menenangkan diri. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan tapi jelas, dari arah pintu depan. Aku membeku. Tok, tok, tok. Tanganku gemetar saat memegang daun pintu. Siapa? Tanyaku, suaraku hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban, tapi dari celah bawah pintu, aku melihat bayangan kaki, tidak menapak sepenuhnya ke tanah. Aku menarik nafas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Sekar berdiri di luar. Masih cantik, masih tenang, tapi wajahnya pucat, seperti kabut pagi yang hampir menghilang. Kamu, suaraku tercekat. Sekar menyenyum tipis. Aku cuma memastikan. Memastikan apa? Tanyaku pelan. Bahwa kamu benar-benar memilih, jawabnya. Aku menelan ludah. Aku sudah pulang. Sekar mengangguk. Tubuhmu? Iya. Hatiku mencelos. Lalu, apa yang tertinggal? Sekar menatap dadaku. Jejak. Setiap manusia yang menyentuh dunia kami selalu meninggalkan jejak. Aku teringat bayangan yang terlambat, suara gamelan, rasa dingin yang kadang datang tanpa sebab. Apa aku akan kembali ke sana? Sekar menggeleng. Tidak, tapi kamu akan selalu diingat dan mengingat. Aku memberanikan diri bertanya, kenapa kamu membiarkanku pergi? Sekar terdiam lama. Angin malam bergerak pelan di sekeliling kami. Karena tidak semua pernikahan harus mengikat selamanya, katanya akhirnya. Dan tidak semua kesalahan harus dihukum tanpa akhir. Aku menunduk. Aku menyesal. Aku tahu, jawabnya pelan. Sekar melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar, seperti disapu kabut. Jaga hidupmu baik-baik, Wira. Kemiskinan bisa membuat manusia nekat, tapi keserakahan yang membuat mereka hilang. Sekar! Panggilku. Ia berhenti sesaat. Ajari mereka bersabar, katanya. Agar tidak ada lagi yang datang ke kebun itu seperti kamu. Lalu ia menghilang, tanpa suara, tanpa jejak. Pagi harinya, aku pergi ke kebun singkong tempat semua itu bermula. Pohon randu tua masih berdiri, tapi terlihat lebih biasa. Tidak ada cahaya, tidak ada rasa dingin. Aku berdiri lama di sana, lalu berbisik. Aku sudah pulang. Jangan tunggu aku lagi. Sejak malam itu, gangguan perlahan berkurang. Bayanganku mulai menyatu. Suara gamelan jarang terdengar, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Aku hidup sederhana, tetap miskin, tapi cukup. Aku bekerja, makan dari hasil keringat sendiri, dan tidur dengan lelah yang jujur. Kadang saat melihat pemuda desa yang putus asa, aku teringat diriku sendiri. Dan aku selalu bilang satu hal pada mereka. Kalau hidup lagi berat, jangan cari jalan pintas. Tidak semua yang datang menawarkan pertolongan berasal dari dunia yang sama dengan kita. Karena aku adalah bukti hidupnya. Aku pernah menikah dengan makhluk dari alam lain demi keluar dari kemiskinan. Dan meski aku berhasil pulang, sebagian dari diriku akan selamanya tertinggal di sana.